Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. 3 hari lagi menuju Prime Faya. Episode 55 dibuka dengan penyambutan para pendekar perwakilan setiap klan yang dilangsungkan oleh Gaia sebagai Flamekeeper beserta jajarannya. Para pendekar ini akan bertarung sampai mati di kota polis, lalu saling merebut medali yang dikalungkan di leher mereka masing-masing. Siapapun yang berhasil mengumpulkan seluruh medali klan, dialah pemenangnya. Octavia cukup terkejut melihat Ilian ikut join dalam konklave. Katanya dia juga memperjuangkan klannya, yaitu Trisana Crew. Lalu ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Di saat-saat terakhir, tiba-tiba Luna datang dan berkata akan ikut konklave. Karena hanya Luna seorang yang tersisa dari kaumnya, Gaia pun bertanya dia bertarung untuk siapa. Aku bertarung untuk tidak ada. Akan ku menangkan konklave ini sehingga tidak akan ada yang bisa selamat dari Prime Faya, ucap Luna dengan tegas. Wah, kalau si Luna menang, film ini bisa langsung tamat guys. Luna sekarang sudah berubah menjadi jahat semenjak dirinya dipaksa diambil sumsum tulangnya oleh Abby dan kawan-kawan. Beberapa saat kemudian, Clark dan Telo berdebat dengan Ken dan Bellamy. Clark dan Telo merasa pesimis apakah Octavia bisa menang dalam konklave. Terlebih lagi dengan kedatangan Luna yang membuat persentase Octavia menang menjadi lebih kecil. Clark dan Telo berpikir konklave ini tidaklah berguna. Mereka harus membuat rencana lain untuk bisa menyelamatkan kaum Sky People. Tetapi Ken di situ merasa optimis bahwa Octavia akan menang dan menginginkan agar mereka semua mendapatkan bunker second down dengan cara yang adil. Ken dan Bellamy lalu pergi menemui Octavia yang sedang memilih-milih senjata. Ken di situ memberikan beberapa strategi untuk Octavia. Juga Ken sudah mengumpulkan informasi tentang kelemahan-kelemahan kecil para pendekar yang akan menjadi lawan Octavia. Sedangkan Bellamy juga memberikan strategi, tapi strateginya ini cukup licik. Bukan licik sih, tapi bijak guys. Yaitu Octavia tidak harus melawan 12 pendekar terbaik dari masing-masing klan Grounders. Octavia hanya perlu bersembunyi dan melawan satu pendekar terakhir yang bertahan. Dengan begitu, Octavia memiliki kesempatan lebih besar untuk menang. Awalnya Octavia sempat ragu, tapi Ken meyakinkannya. Dengan cara itu, kau tidak perlu membunuh banyak orang Octa, hanya satu saja, ucap Ken. Mendengar hal itu, akhirnya Octavia setuju dengan strategi Bellamy. Setelah Ken dan Bellamy pergi, Octavia pun dihampiri oleh Indra. Diceritakan bahwa Indra tidak ikut konklave. Pendekar Trikru yang bernama Vio lah yang akan mewakili klan Trikru. Itu karena performa Indra sudah menurun semenjak kejadian dirinya ditembak oleh Pike. Meskipun Octavia bukanlah kaum Trikru dan tidak mewakili klan Trikru, tapi Indra mendukungnya. Indra berharap Octavia berhasil bertahan dan tetap hidup. Kau adalah kaumku, ucap Indra. Ia juga memberikan pedang miliknya untuk Octavia gunakan dalam pertarungan nanti. Hal itu sangat menyentuh hati Octavia. Konklave pun dimulai. Octavia berjalan mengendap-endap untuk mencari tempat bersembunyi yang aman. Tapi, ia malah bertemu dengan Vio dari Trikru. Dikejarlah Octavia. Vio nampak sangat ingin membunuhnya. Untung saja Octavia berhasil bersembunyi. Sementara itu, King Rohan tentu saja sangat bertolak belakang dengan Octavia. Di early game dia sudah menantang pendekar bernama Gael dari Ingran Ronakru. Bisa dibilang, Rohan ini adalah ex-villain sejati yang kerjaannya buy one terus. Meskipun sempat kesulitan, pada akhirnya Rohan pun berhasil membunuh si Gael dengan cukup epic. Vio yang sedang sibuk mencari Octavia malah nyasar sampai ke sana. Melihat ada King Rohan, langsung sajalah Vio menantangnya. Buy one, kata si Vio. Lalu bertarunglah keduanya dengan sengit.
Namun sayang, seorang Vio bukanlah tandingan dari seorang King Rohan. Sehingga saat itu juga berakhirlah kehidupan Vio di tangan Rohan dan pedangnya. Gaia tampak sedih dan menangis karena ia adalah bagian dari trik kru yang otomatis Gaia tidak akan bisa selamat dari Prime Faya. Tapi karena dia adalah seorang Flamekeeper sejati, Gaia tetap bersikap profesional. Ia masuk ke ruang pertemuan yang dimana di sana adalah tempat berkumpulnya masing-masing duta besar klan. Gaia segera mengabarkan tentang klan Ingran Ronakru dan klan Trikru yang sudah tereliminasi karena pendekarnya telah mati. Di ruangan itu terdapat 12 lilin yang menyala sebagai tanda kehidupan para pendekar dari masing-masing klan. Ketika pendekar itu mati, Gaia akan mematikan lilinnya seraya mengucapkan "Yugon Place Theodon". Kembali ke Octavia, ia masuk ke dalam ruangan persenjataan untuk bersembunyi di sana. Tapi Octavia malah bertemu dengan Luna yang merupakan lawan terberat dari semuanya. Luna langsung saja menyerang Octavia dan membuat tangannya terluka. Bahkan Octavia sempat terjatuh dan Luna siap untuk menghunuskan tombaknya. Namun Octavia melihat kesempatan yang tak terduga. Ia mengambil segenggam pasir lalu dilempar ke wajah Luna. Kemudian Octavia menebas tali pipa yang ada di atas mereka sehingga jatuh menimpa si Luna. Setelah itu Octavia pun kabur. Belum saatnya untuk melawan bos terakhir. Dia kemungkinan besar akan tusun. Octavia masuk ke dalam sebuah bangunan untuk mengikat lukanya agar berhenti berdarah. Dan sedetik kemudian ia dikagetkan dengan kedatangan Ilianto. Pria itu menemui Octavia bermaksud ingin bekerja sama dengannya. Karena pendekar-pendekar dari klan lain juga melakukan hal yang sama. Aliansi sementara agar memiliki keuntungan. Namun Octavia dengan ketus menolaknya. Berkata jika mereka berdua bertemu lagi, maka Octavia akan langsung membunuh Ilian. Pada saat yang sama, Bellamy melihat pendekar klan Sanggedakru yang tiba-tiba mokad karena terkena panah. Bellamy pun melihat pelakunya adalah pendekar dari klan Lauda Cliron, sebut saja Gobin. Tapi jika diingat-ingat, si Gobin tidak membawa senjata busur saat konklave dimulai. Si Gobin itu senjatanya 2 pedang Corvo. Bellamy lantas memantau ruangan tempat para duta besar berdiam. Bellamy terkejut mendapati si Eko tidak ada di sana. Firasat Bellamy sangat kuat. Yakin bahwa Eko telah melakukan kecurangan dengan menyamar sebagai pendekar dari klan Lauda Cliron untuk membantu Rohan memenangkan konklave tersebut. Karena sejatinya Eko adalah seorang mata-mata, dia pasti dengan mudah menyamar dan menyelinap untuk melakukan kecurangan. Alhasil, Bellamy akan menyusul dan menghentikannya. Namun itu terlalu beresiko dan Ken pun tidak setuju. Karena jika sampai ketahuan Bellamy masuk ke arena, Octavia bisa didiskualifikasi lalu mendapat hukuman mati. Yang otomatis membuat kaum Sky People tidak punya harapan untuk tinggal di dalam bunker. Tapi jika kecurangan Eko membuat Octavia terbunuh, kita juga akan tetap mati, Ken, sama saja, ujar Bellamy. Maka dari itu, Ken menyuruh Bellamy untuk menunggu sampai malam supaya pergerakannya bisa lebih leluasa. Kembali lagi pada Octavia yang sedang berusaha mencari tempat untuk mengendok. Tapi ia malah dihadapkan dengan 3 pendekar klan Grounders yang saling bekerja sama. Octavia pun terkepung. Namun untungnya Ilian datang di waktu yang tepat. Melompat menerjang, membantu Octavia untuk melawan 3 pendekar itu. Meskipun Octavia dan Ilian tubuhnya mungil dan tidak sebesar 3 pendekar yang sedang mereka lawan, tapi itulah keunggulannya. Mereka berdua lebih lincah dan gesit, sehingga keduanya berhasil memenangkan pertarungan itu. Ilian membunuh 1 sedangkan Octavia berhasil membunuh 2. Namun di momen kemenangan itu, Ilian malah tiba-tiba terpanah tepat di lehernya. Yang tentu saja pelakunya adalah Eko Sureko. Setelah membawa Ilian berlindung, Octavia terlihat sangat sedih. Tak ada satupun cara yang bisa menyelamatkan Ilian selain membunuhnya agar dia meninggal dengan cepat tanpa harus merasakan rasa sakit lebih lama lagi. Jangan takut mati, karena ini baru permulaan untuk perjalanan berikutnya, ucap Octavia sambil menusuk jantung Ilian. Itu adalah kata-kata yang pernah Ilian ucapkan pada Octavia saat mereka berdua akan menghadapi kematian Prime Faya bersama-sama di rumah peternakan Ilian.
Malam pun tiba. Ketika Bellamy akan melancarkan aksinya, ia secara tak sengaja menyaksikan pertarungan Luna dengan salah satu pendekar. Yang hanya dengan satu sabetan tombak dari Luna saja, pendekar yang berbadan raksasa itu langsung meninggoy. Luna sangatlah kuat dan jago. Dia akan menjadi PR terbesar Octavia setelah semua pendekar mati. Setelah situasi sudah aman, Bellamy segera menuju ke arah Echo dan langsung menyergapnya dari belakang. Karena serangan dadakan itu, Bellamy memiliki keunggulan lebih dan detik itu juga ia berniat untuk membunuh si Echo dengan mencekiknya. Akan tetapi, tiba-tiba Rowan datang menghentikan mereka berdua. Rowan bisa sampai ke sini karena mendengar suara langkah kaki Bellamy dan mengikutinya. Di situ setelah Rowan mengetahui bahwa Echo telah melakukan kecurangan, dia tampak kecewa dan marah besar. Sampai-sampai Rowan memecat dan mengusir keluar Echo dari klan Azgeda. Malu-maluin katanya. Bahkan jika Rowan berhasil memenangkan konklave ini dan sudah mendapatkan bunkernya, Rowan janji bahwa Echo enggak akan diajak. Echo pun pergi dengan penuh kesedihan. Hanya tersisa Bellamy dan Rowan di ruangan itu, yang tanpa mereka tahu, Octavia berada di sana menguping percakapan keduanya. Rowan berkata dirinya bisa saja memanggil panitia Flamekeeper sehingga Octavia akan dieksekusi dan kaum Sky People pun kalah. Tetapi Rowan tidak akan melakukannya karena itu akan menurunkan harga dirinya. Dan Rowan juga memuji tindakan Bellamy yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Octavia. Saat adikmu kubunuh nanti, akan kukatakan bahwa dia beruntung memiliki kakak sepertimu, ucap Rowan. Namun Bellamy menyanggahnya. Menurut Bellamy itu perlu diluruskan. Yang benar adalah saat dia akan mengakhiri hidupmu nanti, katakan pada Octavia bahwa akulah yang beruntung, ucap Bellamy sambil tersenyum dan pergi. Mendengar perkataan kakaknya itu, Octavia terharu dan menjadi lebih bersemangat untuk menang. Tapi dalam perjalanan Bellamy yang akan kembali ke menara, ia malah disergap oleh seseorang misterius, dibius lalu dibawa entah kemana. Singkat cerita, Gaia pun mengumumkan bahwa sekarang hanya tersisa 4 pendekar di medan pertempuran. Di antaranya adalah Octavia, Rowan, Luna, dan satu pendekar dari klan Podakru. Octavia saat ini berusaha mengincar Rowan dari belakang, namun gagal. Rowan sangat gesit dan penuh kewaspadaan. Namun bukannya menantang Octavia untuk bertarung, Rowan justru mengajaknya untuk bekerja sama. Karena sangat mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Luna seorang diri. Setelah Luna mereka bunuh, barulah mereka berdua akan adu kekuatan siapa yang bertahan sampai akhir. Octavia yang juga sependapat dengan Rowan pun menerima tawaran itu. Tak berselang lama, mereka berdua menyaksikan Luna yang baru saja berhasil membunuh pendekar dari Podakru. Yang tentu saja sekarang Luna harus berhadapan dengan Rowan dan Octavia. Meski begitu, Luna tidaklah takut. Ia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Terjadilah pertarungan sengit di sana. Meskipun Octavia dan Rowan berdua, Luna tetap bisa melukai mereka. Berdua saja sudah sulit mengimbangi, apalagi kalau sendiri. Namun pada akhirnya karena Luna sejatinya hanya satu orang, celah pun datang. Rowan hampir saja bisa membunuh si Luna, tinggal ditusukkan saja pedangnya. Tapi tiba-tiba Black Rain turun, membuat Rowan merasakan kesakitan. Octavia langsung saja pergi berlari untuk berlindung. Rowan lari sembunyi, Black Rain turun, teriak Octavia. Namun Rowan tidak bisa pergi karena detik itu juga Luna langsung mengkombo si Rowan dengan serangan-serangan mematikan. Yang kemudian diakhiri dengan mengkubruskan kepala si Rowan ke dalam air Black Rain. Tamatlah sudah riwayat Rowan Surowan. Luna sendiri tidak merasakan apapun akibat Black Rain, disebabkan dirinya adalah seorang Nightblood yang kebal terhadap radiasi. Sekarang hanya tersisa 2 pendekar saja, yakni Luna dan Octavia. Luna dengan penuh aura late game segera melesat masuk ke dalam bangunan tempat Octavia bersembunyi. Ia berhasil menemukan jejak darah Octavia di lantai yang mengarah pada sebuah lemari. Dan pada akhirnya... Tapi ketika lemarinya dibuka, di dalamnya kosong melompong, tak ada Octavia. Ternyata itu adalah jebakan. Karena detik itu juga,
sebuah pedang menembus masuk ke jantungnya Luna dari belakang. Octavia pun berhasil membunuh Luna, dan tentu saja dialah juara dalam Conclave Prime Faya ini karena menjadi pendekar terakhir yang bertahan hidup. Singkat cerita, Octavia datang ke menara sambil membawa seluruh medali milik para pendekar dari 12 klan, atau mungkin 13 ya karena ada si Luna. Ketika Gaia mengucapkan bahwa kaum Sky People berhak atas bunker second down, Octavia berkata tidak. Dirinya tidak bertarung untuk kaum Sky People, melainkan untuk semua orang. Dengan otoritasnya sebagai pemenang, ia akan membagi seluruh bunker untuk semua klan dan dibagi dengan setara. Indra tampak sangat bangga kepada Octavia, begitupun Ken. Namun kabar buruknya adalah karena bunker second down ini hanya bisa menampung 1.200 orang, itu artinya hanya 100 orang saja dari tiap klan yang bisa berlindung di dalam bunker. "Kakakku di mana?" tanya Octavia. Sin pun beralih pada Bellamy yang ketika terbangun ia sudah berada di dalam bunker second down. Ada Telo dan Clark di sana yang mengungkapkan bahwa kaum Sky People telah menghuni bunker second down dan menguncinya untuk selamanya. Ternyata orang misterius yang menculik Bellamy adalah Telo. Semua ini adalah rencana Clark untuk menyelamatkan seluruh kaumnya. Di saat yang sama, Octavia, Ken, Indra, dan Gaia sangat terkejut melihat para penjaga Flamekeeper yang berada di kuil semuanya pingsan. Lalu bunker second down-nya kini sudah terkunci dari dalam. Mereka seketika panik dan marah. "Sky People telah mengkhianati kita semua," ujar Indra. "The 100 bersambung." Di bunker second down, Abby tampak sedih mengetahui bahwa Ken tidak berhasil dibawa. Jadi kan rencananya mereka menculik Ken, Bellamy, dan Octavia secara diam-diam, tapi yang berhasil diculik cuman Bellamy. Di situ tentu saja Bellamy protes terhadap rencana Clark itu. Karena ini semua tidak perlu. Bellamy yakin kalau adiknya akan berhasil memenangkan Conclave. Ken dan Octavia membawa walkie-talkie. "Kita coba hubungi mereka," pinta Bellamy. Untungnya Clark setuju untuk memastikannya. Lalu terhubunglah mereka dengan Octavia. Dia terlihat kesal karena pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Sky People. Octavia memberitahu jika dirinya telah memenangkan Conclave dan ia sudah menjanjikan bunker itu untuk semua klan, masing-masing 100 orang. Saat ini, para Grounders tidak tahu tentang terkuncinya bunker second down. Mereka semua masih sibuk memilih-milih orang untuk diselamatkan. Namun jika sampai para Grounders tahu tentang hal ini, Octavia dan Ken bisa berakhir dibunuh oleh mereka. Telo dan Clark yang mendengarnya tentu saja tidak setuju berbagi bunker second down dengan seluruh clown Grounders. Karena itu artinya tidak semua orang dari kaum Sky People bisa selamat. Tapi Bellamy tidak peduli, ia tidak bisa membiarkan Octavia terbunuh di luar sana. Bellamy mencoba untuk kabur dan berontak, tapi dirinya segera dilumpuhkan dan diamankan oleh para penjaga Sky People. Bellamy untuk sementara akan dikurung di sebuah ruangan dan diikat. Clark menugaskan Murphy untuk menjaga Bellamy, karena kalau dijaga oleh yang lain takutnya mereka malah membantu membebaskan Bellamy. Bellamy kan berteman baik dengan para penjaga Sky People. Karena kedua tangan Bellamy terluka, Murphy pun memanggil Abby untuk memberikan pengobatan pada si Bellamy. Lalu setelah masuk ke ruangan tempat Bellamy ditahan dan hendak mengobatinya, Bellamy mengungkapkan bahwa dirinya memang sengaja melukai kedua tangannya agar Abby datang ke sini. Bellamy ingin mengajak Abby untuk bekerja sama membuka pintu bunker, karena ia tahu bahwasanya Abby juga memiliki seseorang yang disayangi di luar sana, yaitu Ken. Entah apa jawaban dari Abby, tapi beberapa saat kemudian Murphy yang berada di luar ruangan mendengar suara Abby yang meminta pertolongan. Dan ketika dia masuk, tiba-tiba Bellamy muncul dari belakang langsung membuat Murphy pingsan. Sedangkan Clark saat ini sedang mengobrol dengan Nila. Ternyata Nila juga diajak ke bunker itu. Di luar bunker, Octavia tidak berniat melakukan apa-apa. Tidak ada hal yang bisa mereka lakukan. Akan tetapi Octavia sangat percaya kepada kakaknya. Ia sangat yakin bahwa Bellamy akan melakukan berbagai cara untuk membukakan pintu bunker untuknya. Tanpa mereka sadari, si Eko diam-diam menguping pembicaraan Octavia dengan Indra. Ia sangat marah mengetahui kaum Sky People telah berkhianat dan mencuri bunker second down.
Detik itu juga ia akan memberitahukan perihal tersebut kepada seluruh klan agar Octavia dan Ken dieksekusi mati. Tapi Octavia berhasil membuat Echo mengurungkan niatnya itu dengan berkata, "Aku tahu Echo tentang kecuranganmu saat konklave. Aku bisa meminta para panitia Flamekeeper untuk mengecek beberapa mayat pendekar. Pasti ada panah Azgeda di tubuh mereka, padahal Rohan tidak membawa senjata busur panah." Jelas Okta yang membuat Echo ketar-ketir. Karena hal itu bisa saja kaum Azgeda di blacklist dan tidak mendapatkan tempat di bunker Second Dawn. Namun Octavia tidak akan menghukum orang banyak hanya karena dosa satu orang. Ia pun menawari Echo bekerja sama untuk saling tutup mulut. Octavia berjanji setelah Bellamy membukakan pintu bunkernya, kaum Azgeda tetap akan mendapatkan tempat di dalam sana. Echo segera menyetujuinya dan ia juga percaya bahwa Bellamy pasti akan berhasil menyelamatkan mereka semua. Beralih ke Arcadia, Monty terlihat sudah mengenakan pakaian hazmat agar dirinya terlindungi dari paparan radiasi yang tingkatannya mulai mendekati warna merah. Meskipun Prime Faya akan datang dalam 2 hari, tapi besok tingkatan radiasinya sudah cukup untuk membunuh manusia. "Kita harus pergi malam ini juga ke bunker," ucap Monty kepada Jasper, Harper, dan orang-orang ngeyel di sana. Monty sangat kesal karena usahanya seakan sia-sia. Apalagi ketika mendapati Riley sudah meninggoy akibat overdosis. "Kita sudah mengorbankan generator air menyelamatkan Riley hanya untuk ini, Harper?" Monty sangat geram. Meski begitu, Jasper dan kawan-kawan malah termotivasi ingin mati seperti Riley. Jadi katanya mereka akan memakan kacang Joby lebih banyak lagi. "Terserah kalian lah, aku akan pergi," ujar Monty. Tapi beberapa saat kemudian, Monty terlihat masih berusaha membujuk Harper untuk ikut dengannya. Namun sebanyak apapun Monty mencoba membujuknya, wanita itu tetap tidak mau menyelamatkan diri. Bahkan Harper mengatakan jika ia tidak mencintai Monty. "Kau tidak cukup untuk membuatku ingin hidup, Monty. Jadi jangan sia-siakan hidupmu untukku. Pergilah sekarang juga," kata si Harper sambil keluar dari mobil. Mendengar hal itu, Monty terlihat sangat sedih dan Harper juga menangis. Mungkin dia sengaja mengatakan hal yang menyakitkan agar Monty mau pergi dan tidak mati bersamanya di sini. Kembali ke bunker Second Dawn, terlihat Abby datang menemui Telo yang sedang berada di ruang kendali bunker. Awalnya dia ngajak ngobrol biasa saja. Abby tiba-tiba saja membius si Telo hingga pingsan. Setelah itu Bellamy pun muncul dari pintu belakang. Sekarang ada 2 langkah yang perlu mereka lakukan untuk membuka pintu bunker. Pertama, menonaktifkan penguncian dari komputer bunker. Lalu Bellamy harus pergi ke pintu bunker untuk membuka tuasnya dengan manual. Melesatlah Bellamy pergi. Sementara itu, Clark yang mengecek Bellamy ke ruang kurungannya terkejut melihat hanya ada Murphy yang dalam kondisi pingsan di sana. Mengetahui Bellamy telah lolos, Clark langsung saja bergegas menuju pintu bunker karena Bellamy pasti pergi ke sana untuk membuka pintu. Benar saja, Clark mendapati beberapa penjaga sudah dibuat pingsan oleh Bellamy. Clark di situ berhasil menyusul dan menghentikan Bellamy sebelum pria itu bisa membuka pintunya. Clark menembakkan pistolnya ke tangga dan mengancam akan menembak Bellamy jika dia sampai nekat membuka pintu bunker. Tapi di situ Bellamy tidak gentar sama sekali. "Ya, tembaklah aku. Hanya itulah satu-satunya cara untuk menghentikanku," ucap Bellamy. Dan Clark rupanya tidak bisa melakukannya. Ia pun pasrah membiarkan Bellamy membuka pintu tersebut. Betapa bersyukur dan senangnya Octavia di atas sana saat melihat Bellamy muncul dari dalam bunker. Ia langsung memeluk kakaknya itu dan sangat berterima kasih kepada Bellamy. Adegan itu bersamaan dengan datangnya para duta besar klan ke sana. Octavia lalu berpidato bahwa mereka semua sekarang akan bersatu. Bukan lagi 13 klan berbeda, melainkan menjadi suatu kesatuan. "Kita adalah One Crew," ujar Octavia. Namun, di situ Octavia langsung mengarahkan pisau pada Echo. Ia tidak mengizinkan Echo untuk menjadi salah satu dari One Crew. Perjanjian Octavia sebelumnya adalah menerima kaum Azgeda, tapi ia tidak menjanjikan apapun untuk Echo. Jadi, Octavia pun mengusir Echo pergi. Kasian si Echo, habisnya suka jahat sih dia ini. Episode ini kembali menyorot Raven yang masih sibuk membuat pakaian luar angkasa.
Namun saat sedang sibuk-sibuknya, dia malah kejang-kejang. Sudah 3 kali dalam sehari ini Raven mengalami kejang. Tapi di momen kejang kali ini, Raven melihat sosok Sinclair yang memegang tangannya. Ketika Raven tersadar dari pingsannya setelah kejang, ia melihat sosok Becca sudah terikat dan terbungkam. Sosok Sinclair masih ada di sana. Langsung saja Raven memeluknya. Di situ Sinclair meyakinkan Raven agar jangan bunuh Dirman. Ia memberitahu bahwa mungkin ada cara yang bisa dilakukan untuk membersihkan kode Ali di dalam otaknya Raven. Beberapa saat kemudian, setelah cukup lama berpikir, akhirnya Raven menemukan solusinya. Jika proses EMP memutuskan chip Ali itu diibaratkan seperti mencabut langsung kabel komputer yang sedang menyala, maka Raven tahu satu-satunya cara membersihkan kode itu adalah dengan cara reboot atau menyalakan ulang komputernya. Untuk melakukannya pada manusia, Raven harus membuat jantungnya berhenti selama 15 menit agar semua aktivitas listrik di dalam otaknya Raven berhenti. Dengan begitu, kode Ali akan bisa terhapus. Masalahnya adalah otak Raven bisa mati jika jantungnya tidak berdetak selama 15 menit. Untungnya Raven tidak kehabisan akal. Agar otaknya tidak mati, Raven bisa mengakalinya dengan cara merendam dirinya dengan air yang sangat dingin. Wah, kecepatan Bang Sam, mana kagak ngerti maksudnya gimana? Oke, pelan-pelan ya. Jadi, Raven ingin menghapus sisa kode Ali di otaknya. Caranya mirip seperti merestart komputer. Semua aktivitas listrik di otak harus dihentikan sementara. Untuk itu, jantungnya harus berhenti selama 15 menit. Tapi ini berbahaya karena jika otak tidak mendapat oksigen selama itu, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Solusinya, Raven akan merendam tubuhnya dalam air yang sangat dingin. Suhu dingin akan memperlambat metabolisme tubuh dan mengurangi kebutuhan oksigen otak. Dengan begitu, otaknya bisa bertahan lebih lama tanpa kerusakan meskipun jantungnya berhenti. Teknik ini mirip dengan prosedur medis bernama therapeutic hypothermia. Di Arcadia terlihat Jasper sudah sekarat dan hampir mati karena 2 sebab. Pertama, overdosis. Kedua, efek radiasi yang mulai semakin terasa. Bahkan bulan di malam itu terlihat berwarna merah. Sampai akhir hayatnya pun, Jasper tetap tidak mau menurut pada Monty untuk menyelamatkan dirinya. Dan Monty hanya bisa menangis menyaksikan sahabatnya yang kini telah meninggoy dunia. Monty lalu bergegas untuk mencari Harper. Bisa dilihat, semua anggota gengnya Jasper sudah pada meninggoy. Tapi, betapa terkejut bercampur senangnya Monty melihat Harper sudah mengenakan pakaian hazmat. Wanita itu mulai berubah pikiran. Ia akan ikut dengan Monty. Harper meminta maaf dan berkata bahwa ia sangat mencintai Monty. Di laboratorium Becca, Raven sudah memasukkan dirinya ke dalam bak air es yang sangat dingin. Dia juga sudah membuat alat yang bisa memberikan kejutan listrik pada jantungnya nanti setelah 15 menit agar jantungnya kembali berdetak. Sosok Becca masih saja berusaha menghasut Raven untuk menghentikan ini semua. Sedangkan sosok Sinclair juga terus berusaha menguatkan Raven dan memberikannya semangat untuk hidup. Raven pun menenggelamkan dirinya ke dalam air es tersebut. Lalu setelah itu, ia menekan tombol sebuah alat yang membuat jantungnya berhenti seketika. Scene beralih dulu ke bunker Second Down. 100 orang kandidat survivor dari masing-masing klan sudah masuk dan berlindung di dalam bunker. Telo terlihat sudah sadar dan sangat terkejut dengan itu semua. Bagaimana bisa Bellamy dan Octavia ingin membiarkan kaumnya sendiri mati? Octavia pun menjelaskan bahwa tidak semua dari mereka mati. Kita tidak bisa bersikap egois. Semua klan juga mengalami kesedihan yang sama. Harus memilih 100 orang dari mereka. Aku tak peduli siapapun 100 orang yang kalian pilih, tapi Bellamy harus ada dalam list, tegas Octavia sambil pergi. Dan setelah itu tidak akan ada lagi yang namanya 13 klan berbeda. Octavia sebagai pemimpin di bunker itu akan menyatukan semua orang menjadi satu klan yang sama bernama One Crew. Di bagian akhir, episode 56 memperlihatkan Raven yang baru saja tersadar kembali setelah alat buatannya mengirimkan arus listrik ke jantungnya. Namun sepertinya alat itu tidak berhasil bekerja 100%. Raven merasakan bahwa denyut jantungnya sangat lemah. Dengan sekuat tenaga, wanita itu merangkak keluar dari bak es dan untungnya berhasil menggapai alat defibrilator di atas meja. Setelah itu barulah Raven bisa merasakan jantungnya berdetak dengan normal lagi. Ia pun menarik napas lega.
Raven lantas mengambil walkie-talkie dan mencoba menghubungi teman-temannya. "Aku masih hidup guys," ucap Raven. The 100 bersambung.